Selamat siang, atau mungkin selamat pagi, atau mungkin selamat sore, dan mungkin juga selamat malam, dimanapun para pendengar berada. Nah, kalau di sesi sebelumnya kita sudah mendengarkan pengantar terkait manajemen proyek. Nah, sekarang kita akan mempelajari terkait proses-proses dalam manajemen proyek. Saya Lutfi Gandhi dalam mata kuliah manajemen proyek untuk Prodi S1 Rekayasa Perangkat Lunak. Nah, jadi Mas dan Mbak, Bapak Ibu, ya, di dunia ini ada sebuah panduan yang disusun oleh PMBOK. PMBOK ini disusun oleh PMP. Nah, kaitannya dengan PMBOK. PMBOK ini adalah bisa dikatakan sebagai hasil kristalisasi pengalaman sudah bergelut di proyek sekian lama, kemudian muncul sebuah panduan. Panduan ini berisi jurus-jurus. Jadi kalau Mas dan Mbak, Bapak Ibu, kalau ibaratnya main karate kan, ya daripada kita membuat jurus yang belum tentu jitunya pas bertanding, kita bisa memanfaatkan jurus-jurus yang sudah ada yang diajarkan oleh para sensei, para senpai. Nah, PMBK ini ibaratnya adalah sebuah buku yang berisi resep-resep, berisi jurus-jurus gimana sih dalam mengembangkan proyek, ya. Termasuk dalam konteks yang bisa kita manfaatkan adalah untuk konteks proyek perangkat lunak. Nah, di dalam PMBK ini ada sejumlah istilah yang barangkali agak agak aneh untuk didengarkan, ya. Karena kalau dalam arti kalau diterjemahkan bahasa Indonesia memang agak janggal. Tapi nanti seiring waktu telinganya Mas dan Mbak juga akan terbiasa. Nanti Mas dan Mbak akan banyak bertemu dengan istilah ini sampai dengan akhir semester. Yang pertama ada yang namanya life cycle project. Kemudian ada yang namanya proses manajemen proyek, dan terakhir ada area pengetahuan. Nah, dari yang pertama life cycle project. Jadi yang namanya proyek ini kan bukan sesuatu yang sporadis, apa ya, kalau bahasa Jawa itu ujuk-ujuk, sekonyong-konyong kita mulai proyek yuk, hayu. Nah, kadang-kali kalau proyeknya Mas dan yang sifatnya kecil-kecilan tidak masalah, tapi kalau ada nominal uang yang harus dipertanggungjawabkan, ada berbagai pihak yang harus diberikan kepuasan dalam proyek, tentu saja tidak bisa sekonyong-konyong. Karena Mas dan Mbak, kita perlu menyadari bahwa perangkat lunak ini bukan sesuatu yang selesai begitu saja setelah dilakukan pengujian penerimaan atau user acceptance. Ya, di kemudian hari, apabila aplikasi tersebut akan dikembangkan lebih lanjut, maka tentunya akan dilakukan peninjauan terhadap evaluasi aplikasi saat ini, ditinjau juga. Nah, di dalam sebuah proyek, ya tentunya kita menyadari bahwa sebuah perangkat lunak telah selesai dikembangkan, mungkin akan ada masanya ketika orang melihat bahwa ini aplikasi perlu dikembangkan lagi, maka perlu ada proyek lagi. Nah, itu sejatinya proyek pengembangan perangkat lunak akan terus berlangsung selama akan ada kebutuhan aplikasi lagi. Nah, jadi pertanyaan tentunya, kalau pada suatu saat nanti proyek tersebut berpindah ke pihak yang lain, nah itu seperti apa? Apakah akan tetap dianggap sebagai siklus proyek, ataukah bisa dikatakan putus siklus dan akan ada siklus baru di tempat lain? Nah, ini menjadi menarik. Silakan Mas dan Mbak bisa menuliskan di forum pendapat tentang kemungkinan tersebut. Nah, itu tadi life cycle proyek. Selanjutnya kita kenal yang namanya kelompok proses. Nah, kelompok proses ini kalau saya ilustrasikan begini Mas dan Mbak. Jadi jika kita ingin menjalankan sebuah proyek, ada sejumlah aktivitas yang dilakukan. Aktivitas itu kita kenal sebagai proses, dan sekumpulan dari proses-proses atau aktivitas yang kita lakukan terkait tentang proyek, itu yang kita kenal sebagai istilahnya kelompok proses. Nah, kelompok prosesnya ini kalau kita mengacu ke PMBOK yang tadi saya singgung, memuat jurus-jurus dalam proyek pengembangan jurus-jurus manajemen proyek, di situ kita sadari bahwa sejatinya ada 5 fase. Ada yang menyebutnya istilahnya fase, ada yang menyebutnya istilah, intinya adalah kelompok proses. Ya. Pertama adalah inisiasi, perencanaan, kemudian eksekusi, kemudian pengarahan dan
pemantauan, dan juga penutupan. Kalau mau dibahas Inggris kan, ya berarti initiation atau initiating lah ya, planning, kemudian execute, monitoring and controlling, serta closing. Nah, apakah itu jalannya benar-benar lurus linear atau jangan-jangan ada proses yang saling tumpang tindih? Kita lihat. Nah, ini ilustrasinya, Mas, Mbak, Bapak, Ibu. Jadi dalam sebuah proyek kita akan memulai dari inisiasi ya. Inisiasi ini bisa dibilang nawaitunya lah kita sepakat mau ada proyek, misalkan proyek apa ya, misalkan proyek pengembangan aplikasi e-learning di sebuah kantor. Nah, awal-awal tentu kita baru menyepakati ini proyeknya bikin apa. Baru bikin apa, tapi kita belum detail. Bikin apa ini nantinya bakal yang sebelah mana saja. Kita juga belum membicarakan alokasi biayanya apa, developernya kerjanya kapan. Nah, aktivitas tersebut dilakukannya pada saat initiation atau initiating, gitu kan. Nah, nanti pada saat executing adalah fase-fase yang paling sibuk. Ini kalau saya ambil gambar dari bukunya Katie Salbe, nah ini terjemahannya ya. Lihat, pas fase awal-awal masih santuy. Nah, kemudian pada saat perencanaan sudah mulai heboh. Kemudian pada saat pelaksanaan, wah klimaksnya ramenya luar biasa. Saya sendiri pernah terlibat dalam sebuah proyek, meskipun bukan proyek pengembangan perangkat lunak, tapi proyek penyusunan master plan. Itu dalam waktu 1 bulan kami harus berkunjung ke 4 kabupaten kota. Dalam 1 bulan, kabupaten kota tersebut kami kunjungi sampai 2 kali. Berarti ya benar-benar padatnya padat gitu. Nah, nanti kalau sudah menjelang akhir mulai ada yang namanya penutupan. Ya, yang menarik di sini, kenapa ada overlap, kenapa ada tumpang tindih? Ya, kenapa tidak proses initiating atau proses memulai, selesaikan, habis itu baru perencanaan? Gitu. Jawabannya karena kita punya keterbatasan waktu. Karena ada keterbatasan waktu, keterbatasan sumber daya, maka sejatinya pada saat kita melakukan proses, di situ juga sebetulnya kita pelan-pelan kita juga mulai mengerjakan yang namanya planning. Di dalam planning kita nyusun yang namanya, jadi pada saat proses memulai initiating itu kan targetnya adalah kita tahu budget apa total perlukan berapa. Nah, tapi sambil menyusun total biaya tentu kita tidak asal nembak, sambil kita pikirkan kira-kira kalau proyeknya sekelas ini biaya saja, kalau kata bahasa Jerman tuh reng-rengannya ya, reng-rengannya tuh berapa. Nanti kalau reng-rengannya udah dapet, nah kita bisa verifikasi kira-kira proyeknya berapa nominalnya. Nah, reng-rengan ini kan nantinya bisa kita manfaatkan pada saat kita menyusun keuangan, ada yang namanya budget. Nah, bahkan dalam manajemen proyek untuk pengembangan perangkat lunak, sudah mulai banyak ngetren bahwa pada saat proses initiating, bahkan pada saat proses planning, ini sejatinya sudah mulai prototipenya. Mungkin prototipenya masih ala-ala Figma, ya, belum di-coding. Ya tidak masalah, ini nantinya dijadikan modal untuk semakin memantapkan menuju eksekusi. Jadi kita tidak menunggu fase initiating, fase planningnya selesai. Boleh jadi pada saat kita sih nyusun yang namanya project charter, codingannya sudah mulai dikerjakan. Nah, ini yang tadi saya singgung, initiating, planning, executing, monitoring, controlling, serta closing. Nah, Mas dan Mbak, apakah harus hafal? Jawabannya ya. Apakah harus dipaksa menghafal? Jawabannya nanti juga akan hafal dengan sendirinya. Karena sampai dengan akhir semester kita bakal sering kok dengan istilah-istilah ini. Ya, kita mulai dari initiating gitu kan, dari setting kemudian planning. Ya. Dari planning kita lakukan eksekusi. Nah, dari eksekusi ini selama eksekusi kita lakukan monitoring and controlling. Nah,
Nanti dalam monitoring and controlling, kalau kita lihat panahnya kok 3 gitu kan. Kenapa nyabang 3? Mungkin karena ternyata hasil yang tidak kita inginkan gara-gara persiapan yang kurang tepat. Atau mungkin persiapannya udah beres tapi eksekusi yang kurang sesuai. Atau mungkin ya proyeknya udah layak untuk ditutup, ya kenapa tidak? Gitu. Ditutup pun sebetulnya punya dua, mungkin karena memang sudah sesuai dengan permintaan awal, atau mungkin karena kalau dilanjutkan lagi malah semakin parah kondisi. Nah, Mas dan Mbak, nanti Mas dan Mbak bisa lihat langsung di slide-nya ya, bahwa setiap fase ini ada deskripsinya, tujuannya, dan tentu saja ada output alias keluaran. Nah, kalau initiation atau initiating ya memang ada dua versi dalam penyebutan labelnya. Fokusnya adalah kita akan mendapatkan kesepakatan ya siapa saja sih yang terlibat dalam proyek ini ya. Meskipun masih secara umum tapi harapannya disepakati total biaya yang dibutuhkan berapa, target waktu selesainya kapan. Tapi baru target waktu selesai, kita belum membicarakan codingannya harus beres tanggal berapa, testingnya berapa, itu nanti pada saat planning. Jadi nanti di pada planning, wah ini kita sepakati detail biayanya. Katakanlah kita ingin mengembangkan website. Nah, berarti kira-kira biayanya kalau kita mau pakai .id secara nominal memang lebih mahal daripada .com gitu. Tapi beberapa perusahaan kan memang ada kebutuhan .id karena .id ini ya lebih menunjukkan jati diri Indonesia gitu. Kemudian dari sisi jadwal. Nah, dari sisi jadwal ini ya bisa dibilang seperti telur dan ayam gitu kan. Misalkan kita menyusun jadwalnya para ini baru kerja 2 bulan terakhir dalam sebuah proyek ya, berarti kita bisa alokasikan misalkan pada awal-awal proyek mereka atau gimana rencana pembayaran proyeknya kalau ada kemungkinan kerjanya tidak menentu dipastikan bulan bisa kita pukul rata itu di project planning. Nah, eksekusi, wah ini kalau bisa dikatakan ya kalau kuliah yang ada di RPL ya yang berbau ngoding ditumpahin di sini semua gitu kan. Nah, kemudian controlling lebih tepat monitoring and controlling. Nah, Pak bedanya apa sih Pak monitoring and controlling? Kalau monitor itu secara umum ya kita hanya bisa nonton. Artinya apa yang kita rencanakan jadi target sesuai atau tidak. Nah, controlling ini fokusnya adalah bagaimana kita bisa mengupayakan tetap kembali ke jalur yang benar. Mungkin yang tadinya anggarannya boros bisa kita kembalikan agar tepat biaya. Atau mungkin juga sudah sesuai dengan kondisi. Nah, bagaimana sesuai dengan kondisi ini, strateginya bisa kita duplikat ke tempat lain. Jadi misalkan contoh dalam sebuah proyek kita mengembangkan 2 aplikasi. Di aplikasi A on time, di aplikasi B kurang on time. Apa yang bisa dimanfaatkan di A? Apa yang bisa kita manfaatkan aplikasi A, proyek pengembangannya, untuk kita terapkan di B. Kita susun, oh ternyata kalau di A itu ada yang namanya pertemuan rutin tiap 2 hari sekali. Nah ini bisa kita implementasikan di proyek aplikasi B. Nah di sini tentu saja udah main tuh kalau yang paling dominan RPL-nya ini memang yang controlling. Mohon maaf, 3 ini planning, execution atau executing, serta monitoring and controlling. 3 ini fase yang sangat dominan, erat banget, kental unsur software development life cycle-nya. Nah, dan terakhir, dari sebuah proyek akan ada yang namanya penutupan. Pak, kenapa harus ada fase khusus terkait penutupan? Ya, ini pertanyaan yang cukup menggelitik pertama kali belajar manajemen proyek. Tapi di kemudian hari, saya bisa menyadari bahwa closure ini penting karena di sini bisa dikatakan sebagai ajang untuk kita rujuk dan saling memaafkan atas segala konflik-konflik yang ada selama proyek. Itu yang pertama. Yang kedua, ini juga menjadi titik untuk sebuah
proyek kita bisa memberikan pelajaran baik pada klien maupun pada tim proyek. Kira-kira kalau akan ada proyek, entah proyek serupa atau proyek yang tidak serupa, apa saja sih yang bisa kita manfaatkan gitu kan. Oh, ternyata gaya komunikasi di perusahaan ini memang harus diperbaiki. Oh, ternyata probis di tempat kita memang masih belum rapi sehingga aplikasi susah untuk di-coding di sini. Nah, kawan-kawan, tadi ada satu istilah yang di bagian awal yang memang belum sempat saya ceritakan, yaitu bidang pengetahuan atau area pengetahuan. Nah, area pengetahuan ini mencerminkan ya, ketika kita ingin menjalankan sebuah proyek, kita perlu tahu dan paham, bahkan juga bisa mengendalikan di berbagai aspek. Ya, kalau Mas dan Mbak masih ingat yang namanya triple constraint, masih ingat ya? Kan kemarin rekaman yang sebelumnya tuh. Nah, jadi ada paling awal tuh ruang lingkup, kemudian ada waktu, ya waktu atau jadwal. Kalau yang konteks PMBOK terbaru kita menggunakan jargonnya itu jadwal. Waktu atau jadwal, kemudian biaya. Nah, ternyata kawan-kawan, selain itu juga ada sejumlah pengetahuan lain yang akan yang terkait atas segitiga keramat tersebut. Ya. Yang pertama adalah kalau kita membicarakan ruang lingkup, maka erat kaitannya dengan dua hal. Pertama, kaitannya dengan kualitas. Emang kualitas seperti apa yang kita inginkan gitu. Walaupun kualitas ini tidak berbanding lurus dengan ruang lingkup. Dalam arti kalau ruang lingkupnya makin banyak, apakah kualitasnya makin bagus? Belum tentu juga. Kualitas itu kan sesuai dengan kebutuhan. Nah, kemudian selain dengan kualitas, ruang lingkup juga kaitannya dengan komunikasi. Bagaimana komunikasinya bisa lancar untuk memastikan sesuai ruang lingkup. Nah, kalau untuk waktu, ini erat kaitannya tentu dengan biaya. Nah, kalau biaya erat kaitannya dengan dua hal, yaitu pengadaan serta sumber daya manusia. Nah, kemudian selain itu ada juga kita harus melihat bahwa sebagai konteks umum sebuah proyek harus terintegrasi. Makanya nanti di sesi berikutnya kita akan belajar tentang manajemen integrasi. Ada juga risiko yang melekat ke keseluruhan proyek. Dan satu lagi terkait dengan apa kira-kira? Terkait dengan stakeholder. Jadi kalau di versi PMBOK yang baru ada sebuah tambahan pengetahuan yang harus kita pahami, yaitu stakeholder. Kenapa, Pak? Ya, kita pengennya proyek itu bukan hanya sekadar tepat waktu, tepat biaya, dan tepat ruang lingkup, tapi juga kita pengennya semua happy. Ya, kalau proyeknya tepat waktu, tepat biaya, tepat ruang lingkup, tapi orangnya nggak happy, gara-gara mungkin aplikasinya memang sesuai dengan rancangan awal, tapi tidak menjawab kebutuhan si klien, tidak bisa menjadi solusi atas masalah yang selama ini klien hadapi, ya belum tentu di kemudian hari tim proyek diundang lagi untuk menjalankan proyek serupa. Wah, ini gambar apa ini? Ini adalah pemetaan. Jadi kalau yang masih ingat, area pengetahuan yang ada total 11, 9 ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ada 11. 11 ini kalau dipetakan terhadap kelompok proses, ini kelompok proses kan, initiating, planning, executing, monitoring, controlling, serta closing. Nah, jadi kita bisa membuat sebuah matriks yang mana barisnya ini adalah area pengetahuan dan kolomnya adalah kelompok proses. Nah, di sini oleh PMBOK kita dibantu ada kerjaan apa sih di setiap kotak tersebut. Di sini kita lihat bahwa kalau masih initiating, kita belum mikirin yang namanya manajemen komunikasi. Walaupun sejatinya kita harus mulai berpikir, tapi secara pengamalan belum. Di awal-awal yang masih kita amalkan kaitannya terkait integrasi proyek sama manajemen pemangku kepentingan. Di pada saat planning, wah hampir semuanya harus ada yang kita lakukan di setiap manajemen pengetahuan. Nah, nanti setiap pekan di rekaman-rekaman berikutnya kita akan ulas satu demi satu, mulai dari project integration management, project scope management, dan seterusnya. Ya, jadi tetap semangat, kita berjumpa di
pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.